Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat tani semuanya. Kali ini saya akan mereviewkan yaitu tanaman padi logawa gajah. Logawa gajah yang saat ini sudah berusia sekitar 100 hari dari penanaman sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk saat ini untuk pengisian buahnya ini hampir sempurna. Ini sudah tinggal yang ada di pangkal-pangkal saja yang masih hijau, namun ini untuk pengisian buahnya ini sudah terisi, tapi ini belum menguning sahabat-sahabat tani semuanya. Dan kelebihan daripada padi logawa gajah ini untuk malennya dia lumayan panjang, dan juga untuk butiran gabahnya dia lumayan banyak dan juga besar-besar. Dan juga untuk gabahnya dia lumayan banyak, per malai bisa mencapai sekitar 200-an bulir. Dan juga untuk tingkat ketahanan terhadap jamur untuk logawa gajah ini lumayan tahan sahabat-sahabat tani semuanya. Dan batangnya dia besar-besar dan kokoh, namun kalau terkena hama wereng untuk semua padi itu berisiko rawan roboh sahabat-sahabat tani semuanya, karena ini ada sedikit hama werengnya. Ini kemarin sudah menjelang umur 100-an hari ini di sini turun hujan, dan ini untuk hama wereng ini lumayan banyak ini. Jadi ini untuk saat ini ada yang roboh sahabat-sahabat tani semuanya karena ada hama werengnya sahabat-sahabat tani semuanya. Namun insya Allah ini tidak berpengaruh terhadap tanaman padi yang saat ini kami tanam sahabat-sahabat tani semuanya, karena ini untuk padinya ini sudah banyak yang menguning, tinggalannya pengisian bagian pangkal saja. Ini tinggal menunggu supaya yang bagian pangkal ini bisa kuning sempurna. Nanti insya Allah sekitar 5-10 hari lagi ini sudah siap dipanen sahabat-sahabat tani semuanya. Dan kelebihan daripada padi logawa gajah ini yang lain, untuk hasilnya dia sangat berbobot sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk lahan sekitar 1400 meter persegi untuk padi logawa gajah ini bisa menghasilkan di kisaran 18-an kuintal gabah dari sawah sahabat-sahabat tani semuanya. Dan juga untuk pengisian buahnya ini bisa terisi dari ujung sampai pangkal, dan juga untuk hasilnya sangat bagus dan sangat menguntungkan. Dan untuk cara tanamnya, untuk saat ini cara tanam tanaman padi logawa gajah yang kami review ini, untuk cara tanamnya 27 cm x 27 cm dengan pemupukan 2 kali. Pemupukan yang pertama di usia 1 minggu dari tanam menggunakan pupuk Ponska, urea dan Vertipos, dan pemupukan yang kedua di usia sekitar 24 hari dari penanaman setelah kita bersihkan gulma atau rumputnya. Itu kita pupuk yang kedua kali menggunakan pupuk Ponska, urea dan KCL sahabat-sahabat tani semuanya, dan kita tambahkan juga KSP cap tawon sahabat-sahabat tani semuanya. Dan seperti ini tampilan daripada padi logawa gajah di usia sekitar 100 hari sahabat-sahabat tani semuanya. Nah, dan seperti ini bahayanya hama wereng sahabat-sahabat tani semuanya. Kalau kita tidak jeli pada tanaman padi kita, untuk hama wereng ini bisa mengakibatkan tanaman padi kita busuk pada batangnya dan bisa menyebabkan roboh seperti ini. Ini kemarin untuk hama wereng ini hanya diserang sekitar 1 minggu yang lalu, karena di sini musimnya hujan jadi tidak sempat untuk melakukan penyempraian. Ini untuk hama werengnya ini lumayan agak banyak, dan ini bisa menyebabkan tanaman padi kita busuk pada batangnya seperti ini, dan bisa menyebabkan kerobohan pada tanaman padi kita. Sebenarnya untuk padi logawa gajah ini kalau tidak diserang hama wereng, untuk batangnya dia kokoh dan tahan roboh sahabat-sahabat tani semuanya. Namun kalau
terkena hama wereng, semua padi sangat berisiko untuk roboh, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk pemanenannya, untuk padi logawa gajah ini kalau dalam kondisi normal sebaiknya dipanen di usia sekitar 105 sampai 110 untuk hasilnya. Untuk padi logawa gajah ini bisa maksimal, sahabat-sahabat tani semuanya. Pengisian buahnya nanti bisa terisi dari ujung sampai pangkal, dan juga untuk buahnya nanti akan terisi sempurna, sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk padi logawa gajah ini malainya lumayan panjang dan juga buliran gabahnya panjang dan juga besar. Namun untuk kekurangannya memang untuk padi logawa gajah ini ada semutnya seperti ini, sahabat-sahabat tani semuanya, dan juga untuk warna berasnya memang agak kebuyu-buyuan, dan juga untuk rasa nasinya memang agak perak dan agak hambar, sahabat-sahabat tani semuanya. Namun untuk hasilnya ini sangat bagus dan sangat menguntungkan, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan ini kemarin di waktu memasuki fase generatif itu kita spray menggunakan, untuk supaya pengisian buahnya sempurna, ini kita spray menggunakan MKP dan juga KCL Dewa Dewi, sahabat-sahabat tani semuanya. Kita spraykan di usia sekitar 50 hari ke atas. Kita spray menggunakan KCL dan MKP, kita spraykan setiap 1 minggu sekali, dan alhamdulillah untuk pengisian buahnya ini bisa terisi dari ujung sampai pangkal. Ini pengisiannya bisa sempurna, ini bisa terisi semuanya, sahabat-sahabat tani semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentarnya, dan jangan lupa tekan loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat mohon di share, dan bagi teman-teman yang belum subscribe mohon dukungannya, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal dan barokah, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.